bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OJRP itu, saudara, supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia, ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, gak sampai situ saja, saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul? Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Lagi Pak tentang, nah kalau tadi itu kabar baik, ini kabarnya yang mungkin agak kurang menyenangkan Pak. Akhir tahun ini, termasuk di awal-awal tahun, kemudian orang jadi memperbincangkan mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional, Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, apa maknanya buat kita? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan ya penghimpunan informasi. Iya, biasa aja, kita terima aja. Itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Nah, selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya, Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, wah, dia segera mengadakan rapat. Oh, ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya Bapak? Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TI itu. Persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya, itu harus diterima, tidak mesti benar. Tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. Kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi. Kan gitu kan? Yeah. Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit. Itu juga kita percaya. Dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan.
Ya, gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi Tapi biasanya bukti opini itu, atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat tuh menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin Kan itu ya, Tidak, nggak. nggak mungkin hanya karena soal ini. Hukum Tapi bahwa itu internasional melihat ini itu penting harus iya, menjadi catatan. Itu nggak apa-apa, persepsi, dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku, kan gitu. Nggak apa-apa lah. Kita masuk ke soal lain aja lah daripada meributkan hal-hal seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita kembali pada fokus persoalannya terkait dengan rilis OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, saya kira sudah ada jawabannya secara clear. Satu, OCCRP mengatakan tidak bisa memberikan kendali atas pihak-pihak yang memberikan penilaian terhadap siapa yang dinilai sebagai pemimpin dunia. Itu clear. Karena yang memberikan penilaian itu adalah juri, yang memberikan penilaian itu adalah aktivis, masyarakat secara umum, soal listing nama-nama pemimpin yang dinilai korup, yang disebut dengan corrupt person of the year. Itu clear pembelaannya. Yang kedua, soal klarifikasi dari OCCRP, sangat clear juga. Mereka mengatakan mereka itu tidak punya bukti soal Jokowi itu disebut sebagai pemimpin korup. Itu clear. Itu artinya fakta-fakta hukum, fakta-fakta korupsi memang tidak pernah dimiliki oleh OCCRP. Dan berita yang disampaikan, rilis yang disampaikan itu hanya didasarkan atas penilaian sejumlah jurnalis, sejumlah akademisi termasuk masyarakat kalangan civil society terkait dengan persepsi pemimpin-pemimpin dunia termasuk Pak Jokowi. Nah, yang ketiga yang menurut saya juga clear, menurut OCCRP sekalipun tidak ada bukti ada kasus korupsi yang melibatkan Jokowi, mereka mengatakan ini pihak OCCRP bahwa Jokowi itu dinilai terlibat dalam pelemahan lembaga peradilan dan demokrasi yang itu memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, poin yang ketiga ini menurut saya menarik. Kalau itu poinnya menurut OCCRP, maka istilah korup atau korupsi itu tidak pas. Korupsi di Indonesia itu adalah orang yang dinilai berkontribusi merugikan keuangan negara. Tentu Jokowi tidak pernah melakukan itu. Dan selama ini publik tahu Jokowi itu pemimpin sederhana dan memang tidak ada persoalan apapun terkait dengan kasus-kasus korupsi. Tapi kalau Jokowi dikait-kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden, dan itu yang memang sedang happening dan sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Termasuk misalnya soal bagaimana tuduhan Jokowi cawe-cawe dalam persoalan politik elektoral juga menjadi perdebatan. Mungkin OCCRP itu harus merilis judul apa bahan temuan mereka, bukan person of the year, tapi terkait dengan siapa pemimpin dunia yang dinilai merusak demokrasi. Kalau itu saya kira kegaduhannya tidak mungkin akan seheboh seperti yang terjadi saat ini. Ini OCCRP yang rilis, kenapa justru yang ribut-ribut itu adalah para pendukung Jokowi, yang ribut-ribut itu adalah PDIP dan kelompok-kelompok kritis yang lainnya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai rakyat biasa, ya harus melihat secara jernih rilis OCCRP ini secara akademik, secara objektif, dan tentu saja harus melepaskan posisi politik kita di mana yang sesungguhnya. Apapun hasilnya, itu cukup menjadi konsumsi kita semua untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang, supaya kita itu menjadi warga negara yang kritis, menjadi warga negara yang rasional, tidak terlampau membabi buta, baik cinta buta ataupun membenci buta terhadap orang lain. Karena ada pesan dari para ulama-ulama terdahulu, bahwa cintailah seseorang itu ala kadarnya, karena suatu waktu orang yang kau cintai setengah mati, itu akan menjadi orang yang kau benci sehidup mati. Begitupun sebaliknya, kata para ulama itu, bencilah orang itu ala kadarnya saja, karena bisa saja orang yang kau benci seumur hidup itu adalah orang yang akan kau cintai seumur hidupmu.
Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh, ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh, ilmu kehidupan. Ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau imamuna, imamul ummah, imamul akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara.